Hai Hai guys, guys, welcome to Garis Gelas. The Girly Pod. Yeay! Udah episode ke berapa ini? 50-an. 57 seingat gue. 57 ya? Bener gak? 56 udah belum sih? Mana? Soalnya gue seneng banget kemarin video-video kita di Instagram maupun TikTok banyak yang meledak. Udah pada cek belum? Itu ada yang bahkan di Instagram sempat 100k tuh, yang kita ngomongin Ya, tentang cewek high value gak sih? bener-bener cewek Ya, high ya, ya. value yang kayak kita bakal bisa nyortir cowok dengan otomatis. Benar-benar. Terus gue lihat loh, Sab, ada yang komen loh di TikTok, ada yang Apa? ngomong kayak enggak, itu nggak bener, cowok sih yang Iya. komen. Katanya kalau emang cowoknya mau aja. Ya which is true gitu loh. Ya bener dong, tapi kan maksud kita adalah kalau kita tuh high value, maksudnya cowoknya tuh bakal tersortir. Jadi mungkin nggak sebanyak itu yang deketin kalian, Iya, cuman yang deketin tuh pasti berarti dia tuh kayak beneran serius gitu bener. kan. Nah tapi ada lagi sama nanya lucu banget. Tapi gimana caranya kita tahu bedanya nggak laku sama high value? Itu kamu sendiri yang tahu gak sih? Iya gak sih? Kayak gue sampai kayak, ya Ya, gimana ya? Oh tapi satu hal yang akhirnya gue jawabin di TikTok, Sab. apa? Gue jawabnya gini, sebenarnya lebih ke lu lihat aja respons sekeliling lu sih. Iya, iya, Ya iya. kan teman-teman lu kan pasti bisa ngomong gitu loh, kayak Heeh. emang lu tuh emang udah oke, tapi kayak memang lu mungkin di kolam yang salah. Iya, iya, Tapi gue iya. tadi gue balasin ke semua chatnya Heeh, teman-teman di heeh. TikTok, gue bilang kayak, iya kak semangat cari kolam, iya kak pindah kolam, iya kak Iya, pindah kolam. ayo kak pindah kolamnya nih kak, gitu. Gue sampai kayak aduh lucu banget, karena itu lumayan tinggi tuh di TikTok, kayaknya hampir 100k juga, atau bahkan udah lebih dari 100k. Gue lupa deh, ada beberapa video Mhm, pokoknya meledak. mantap. Pokoknya tetap nonton kita terus. Nah, di video kali ini kita juga mau kasih tahu kalian hal yang membuka mata ya saya. Kenapa tuh? Karena di video kali ini kita mau ngomongin tentang 7 hal blak-blakan yang Ya, harus kalian tahu di umur 20-an. yes, tentang cowok atau relationship lah ya, basically tentang Iya, relationship lah secara general. general Hmm. kayak gitu. Ini 7 hal yang kayak kita juga pelajari dan kita kayak bener juga ya Ya. dipikir-pikir Terus gitu. kayak ini kayaknya oke banget nih buat kita tahu sebelum masuk ke suatu hubungan. Kayak biar Bener. lebih smooth gak sih, Sa? Apalagi kalau kalian udah mau married, udah mau Ya. serius gitu tuh boleh banget cek, atau enggak sekalian bisa cek juga ada salah satu foto, kayaknya masih bukan foto, video view tertinggi kita sih tentang 10 10 hal hal tentang cowok yang harus kalian yang tahu. kalian Ya. harus tahu. Nah, itu juga menurut aku lumayan, make sense gitu. Nah, makanya ini bakal sedikit relate dengan video itu, makanya dicek dulu videonya kalau belum. Nah, habis itu kalian bisa baca nih 7 hal blak-blakan Belakang. yang harus kalian tahu sebelum kalian memulai sebuah hubungan. Oke. Oke, yang pertama, Sa, langsung aja Yang kita pertama adalah gue suka banget karena kita habis ngomongin, masalah kayak cewek high value, kita habis ngomongin tentang 50-50 50-50 relationship. relationship, udah pada cek belum? Nah, ini gue setuju banget, kenapa? Karena yang pertama itu, eee, mulai dari diri kita sendiri dulu, sebelum kita ke ada orang lain dong pastinya. Nah, untuk kita, untuk manusia, untuk punya desire untuk memiliki sebuah hubungan itu sangat wajar. Ya, Jadi wajar banget deh kalau kalian pengen punya cowok, pengen punya cewek, pengen punya Prince Charming berasanya. Tapi bukan berarti kalau kalian pengen itu, kalian jadi nurunin standar kalian. Karena gue selalu percaya di video-video kita sebelumnya juga kita udah ngomong kayak seorang cewek high value atau orang even cowok ya yang high value tuh mereka tuh tahu standar mereka. Mereka tuh tahu boundaries mereka yang sampai akhirnya untuk nurunin tuh kayak jangan lu nurunin karena sosial. Jangan nurunin gara-gara temen lu ngomong kayak gitu. mmm, Jangan nurunin gara-gara mungkin gue suka banget sama cowok yang itu tapi dia kayak nggak satu agama, tapi gue pengen banget ya udah gue turunin. Kayak gitu loh, lu ya, ngerti ya, gak ya. sih? Nah, jadi kayak pada dasarnya memang kalau seorang manusia pengen punya ada hubungan tuh wajar banget, tapi jangan sampai kalian menurunkan standar kalian. Itu hal yang pertama ya, Itu yang hal yang harus pertama. kalian tahu. Kenapa kayak gitu, Sat, menurut lo? Kenapa kita nggak boleh nurunin standar? Tapi gimana kalau kita suka banget sama tuh cowok? Menurut gue cowok yang tepat akan berusaha sih, sesuai dengan standar kita, ya nggak, Sa? Jadi misalkan menurut lu kalau misalkan kita di sini nih, Mmm, so kebetulan lah cowok yang deketin segini gitu di bawah lu. ya, Bukannya biasanya ya, heeh. kalau misalnya ceweknya segini, cowoknya segini, kalau misalkan lu mau ngejar cewek segini agak susah ya. Segimanapun dia berusaha. Balik lagi kan kondisi dan Iya. pilihan orang beda-beda ya, sebenarnya itu pilihan sih, lu Mhm. mau turunin atau enggak. Oke. Cuman ya menurut gua ketika kita ngambil pilihan itu kita udah harus tahu konsekuensinya sih. Kayak Mmm. misal lu nih, lu cewek,
terus cowok lu di sini kan, jadi lu mau nurunin nih, Oh, standar lu, berarti lu udah tahu konsekuensinya ya lu akan hidup kayak gini terus. Balik benar. lagi, jangan kayak lu, di video kita sebelum yang potensi itu. Jadi Oh, lu harusnya pas jadi lu turunin, lu udah tahu realitanya lu akan kayak gitu, bukan lu berharap dia bakal naik, ngerti nggak? oh, ya bener bener. Kayak lu Ya udah harus kan? terima dulu kalau Lu misalkan terima, iya ada iya yang cowok iya, segini dan lu suka, ya lu harus terima dulu dia di segini. iya, Kalau dia even naik atau lu yang turun itu ngomongin perkara nanti gitu, Kak. bener, jangan kayak lu berandai-andai, jadi lu turunin tuh bukan karena lu emang mau, lu karena masih berandai-andai dia tuh sebenarnya bisa di Oh, atas. Sebenarnya ya that menurut make gua sense. wajar, nggak apa-apa sih kalau lu mau turunin asalnya lu udah tahu. Lu udah harus tahu gitu maksudnya Ya, kalau lu dapetnya segini tuh oke atau enggak. mhm, Ya ya, gitu sih. cengli cengli. Ya tapi balik lagi kalau kalian cewek yang mungkin nggak mau ribet, ya jangan turunin, Iya ya iya kan? iya iya. Kayaknya bisa deh Sab, kita bahas di topik kita selanjutnya. Gue tahu Mmm, apa tau nggak? apa? Menurut lu temenin cowok dari nol oke atau enggak? Oh, iya iya iya, kita belum pernah bahas kayak satu whole video, Ya gara-gara tapi tadi kan lu ngomong kan, iya terus gue iya jadi iya, kepikiran kayak itu bisa bagus buat next video kita. boleh. Oke, yang kedua Sab, apa Sab? Yang kedua Kita udah ada contekan guys. adalah ini tadi yang pertama kan, Yes, ini yang pertama. Nah mmm, yang kedua adalah jangan kecilkan diri sendiri. jangan kecilkan diri sendiri. Iya. Jangan jadi lebih kecil supaya dia bisa merasa lebih besar. Kamu nggak perlu redup supaya disayang. Oh. Kayak kasarnya gini loh, kayak gue berasanya, "Kasihan guys, Sabrina lagi sakit." It's okay guys, aku tetap semangat ngobrol bersama kalian. Aduh, Heeh, ini gue oke. setuju banget sama Iya iya. maksudnya kayak omongan ini. Kayak gue sering banget orang kayak ngomong, kayak apa ya, jangan biarkan, orang lain atau pasangan lu tuh yang jadi pikoknya. Bener, kayak mungkin maksudnya kita tuh kalau cewek, jangan terlalu bersinar nanti suami lu Bener misalnya tuh banget. kayak pacar lu kelihatannya lebih jelek atau lebih kurang gitu Nah, kan. enggak, malah ini kebalikannya Heeh, statement-nya adalah jangan kecilkan diri sendiri. oke. Jadi lebih kepada kayak lu malah jangan biarkan orang itu atau cowok lu itu jadi pikoknya. Lu Mhm. tau kan pikok itu kan kayak dia suka pamer kan, Iya kayak iya. dia yang kayak selalu jadi shine-nya, Mmm, apanya, sedangkan elunya yang redup malah. heeh. Jadi statement itu ngomongin kayak jangan biarkan dia jadi pikoknya. Oh, gue kira kayak dia itu, maksudnya Kayak kita insecurity cowok kan? iya, jadi Oh dia nggak bukan. mau kayak ceweknya lebih bersinar gitu. Enggak. Jadi kayak basically dia ngomongnya tuh, eee, kasarnya jangan mengecilkan diri sendiri, kayak quote and quote tuh, Kalau lu kalau bisa lu bisa di situ atau bersinar ya, atau misalnya lu bisa emang lu bener atau lu mhm, baik, lu nggak usah pura-pura jadi lu mmm. kayak kurang Iya untuk iya ngelihat itu iya maksud iya gua, iya iya iya, iya. oh Itu maksud iya, gua. itu dia. Jadi nggak usah pura-pura jadi orang yang bukan lu gitu loh, demi Iya, orang demi itu bisa dilihat iya, lebih demi oke lebih gitu oke. loh. Iya iya iya. Karena itu nggak enak banget akhirnya, karena kan gue ngerti sih ada beberapa mungkin cewek yang mungkin lumayan independen ya kan, Heeh. terus kayak mungkin kayak, "Ah, gue mau pura-pura," misalkan ya, ini bener-bener ekstremis sih menurut Iya. gue, kayak kalau di depan temen-temennya sengaja kayak suruh dia yang bayar aja padahal tuh pakai kartu kredit lu gitu. Oh, ini tuh kayak di film Crazy Rich Asian nggak sih? Yang mana? Yang si cewek cantik itu loh. Heeh, gue tahu yang Tahu suaminya kan, selingkuh. yang suaminya iya, karena si cewek ini kan kaya, terus independen, dia kayak Oh, sok-sok bener. meredupkan dirinya biar kayak dia tuh nggak enak sama si suaminya itu. Bener, kayak dia kalau Heeh. belanja kayak disimpan. Iya Disimpan, iya iya iya, itu bener, kan, iya iya, kayak yang di bener. film itu, guys. Ya basically balik lagi lah guys, menurut aku kamu carilah orang yang sesuai sama apa yang kamu dan sesuai sama standar kamu. Mhm, Tapi balik lagi maksudnya jangan sampai kalian menjadi orang lain. Atau mhm. bahkan ya kasarnya lu sampai ngecilin diri lu untuk demi dia kelihatannya kayak Iya, wow. mhm. Kan banyak ya menurut gua adalah toxic-toxic di sosial media tuh yang kayak biar kelihatannya sweet, Benar benar. biar kelihatannya gua sama cowok yang provider. Iya iya iya. Terus lu jadi kayak buat cowok itu jadi seakan-akan dia tuh kayak provider. Lu ngerti gak sih? Aduh, Bener bener. sosial media emang udah kacau banget ya guys, Iya. percayalah. Tapi kayak, ya udahlah ya, gue denger sih. Maksud gue bener-bener tahu banget kayak banyak banget sekarang lo tau gak, even di kalangan kita quote unquote mungkin orang kaya Heeh. gitu, mereka tuh bisa sewa barang. Oh iya, biar kelihatan Sewa bagus kan. barang, sewa baju, terus kayak sewa perhiasan Tapi gue bahkan. ada kok temen yang kayak, dia TikTok-nya tuh rame banget, Sa, karena Oke. suka mengumbar kayak,
cowoknya tuh kasih transferan atau apa gitu kan. Oke, terus Terus waktu ternyata itu gue bohongan? pernah ledekin, "Oh iya enak dong kan ini." Terus gue bilang, "Enggak lah Sap, itu cuman cuman konten doang," gitu. Oh gitu? Iya, dia bahkan ngaku. Maksudnya tapi dia emang nggak malu sih, dia emang tahu itu emang cuman konten gitu. Bahkan dia jadi Oh. ngomong ke kita-kita kayak, "Ya enggak lah, itu cuman konten doang aja biar rame," gitu. Oh, jadi jangan percaya sosial media, guys. Iya iya. Kayaknya agak bullshit sih kalau kita ngebayangin kayak, apa ya, Prince Charming gitu, lo ngerti gak sih? Iya, mungkin kenyataannya memang ada, Ada. tapi nggak sebakal se-expose itu, ngerti Bener nggak bener sih? Ya bener. kan? Yang gua ngakak juga ya di kemarin di TikTok ya ada yang komen dodol banget, "Aduh Kak, nggak bisa kolamnya udah keruh." Kasian banget gue sampe kayak, "Ayo Kak, Kolam ayo berusaha loncat ke kolamnya kolam yang lain." ya ya kolam yang jernih, yang Kolam yang lebih bening, ya jernih ya. ya, iya Kak. Terus gue harus kayak gimana dong Kak? Ya semangat cari kolam baru gitu. Emang gimana ya cara cari kolam baru ya? Kayak, Kita juga masih agak ya susah kita ya. juga masih saling, berusaha ya, tapi itu Ya, salah satu menurut gua, solusi yang sangat tepat aja kalau lu mau misalnya cowok yang seperti apa, ya lu kelilingi aja diri lu sama orang-orang yang seperti kayak itu, gitu. basically, gitu kan. Kayak lu mau cowok yang berotot, ya lu pergi ke tempat gym lah, Ya, ya kan. Lu mau cowok yang finance guy gitu, ya pergi ke mana, ke CBD gitu, nongkrongnya di sana-sana gitu ya. ke bank. Apa, Atau misalkan ya lu belajar finance, biar lu dikelilingin ikutlah ya 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 kelas-kelas ya. finance atau lu bahkan mungkin ikut komunitas trading saham gitu, ya nggak sih? Ya harusnya kayak gitu ya, guys. Oke. Oke, itu yang kedua. Oke, yang ketiga adalah, Nah, apa ayo, Sa? jangan pernah bayarin cowok dewasa makan. Uh, Specifically, guys, jangan pernah kita sebagai cewek bayarin cowok makan. Kenapa? Karena jujur menurut gua, sometimes gua tuh berasa jadi maksudnya gue masih setuju nggak setuju dengan perumpamaan ini lah ya, sebenarnya. Cuman gue setuju sama misalkan, sebagai cowok itu harus provide, iya gue mhm, setuju kayak, kalau dia aja makan aja dia nggak bisa bayar, apalagi nanti kehidupan gue ya setuju. ya Tapi gue berasa sometimes kadang-kadang ya nggak apa-apa lah gue yang bayar juga gue nggak masalah. ya, Ya dong kayak ada kan orang ngomong, "Oh dia bayar makan malamnya, ya udah gue bayar." Kopinya kopi, ya. gitu kan yang kecil-kecil, nontonnya atau popcorn-nya gitu loh. Tapi mungkin konteks ini tuh kayak, ya mungkin kalau sekali-sekali tuh nggak apa-apa gitu kayak Sa. Maksudnya Oh, tapi konteks yang jangan pernah bayarin makan pria dewasa tuh yang misalnya kita kayak baru kenal, kita heeh, ngedate, heeh. terus dia kayak mau dibayarin terus. Itu kan Mmm, udah aneh atau gitu bahkan kan. pacaran terus dia malah Dia malah maunya berharapnya lu yang bayarin dia. iya, nah itu deh maksudnya. Tapi kalau kayak emang dia kayak 90% selalu bayarin terus lu 10% menurut gue masih fine sih, kayak tadi yang lu Oh, bilang, iya iya, gue kita juga bayarin setuju. kopi, Iya, kayak gitu kan tapi berarti masih mungkin oke. statement ini jelas sih, jangan pernah bayarin makan, ya Iya, kan? mak Makannya. Which is makan itu kan salah gede, satu ya, hal yang main gitu loh, salah satu kebutuhan primer. Jadi nggak mungkin kayak lu bayarin, kalau lu bayarin berarti kan lu udah apa ya, kayak take over, apa, sesuatu hal yang main ya, bukan yang heeh, minornya. benar Kalau benar, minor mungkin masih nggak apa-apa ya, malah ya kalau main ini, kayak agak kurang. Kenapa coba, ya. Sat? Mungkin ya karena itu, kayak yang lu sering bilang kan, kalau kayak hal kecil aja, ya kecuali kalau cewek-cewek emang dia nggak mau di-providing ya, iya Oh, kan? Tapi kalau iya, kebanyakan cewek-cewek dia kan maunya di-provide. Ya berarti ya, cara lihat mungkin cara lihat awalnya adalah dengan kayak dia bisa bayarin lu makan atau enggak gitu dulu nggak sih, yang paling simpel mmm, bangetnya, ya kan? ya bisa juga. Mhm, Sama ada yang bilang lagi kayak misalkan kalau cowok itu, ini nggak tahu ya benar atau enggak, coba correct, gue coba Cimeo, correct me if I'm wrong. oh Shimio, Cimeo Cimeo. baru tahu loh ini gue, Ya Sa, kan, ternyata correct me if Cimeo, I'm wrong correct tuh me if I'm wrong, katanya cowok itu kalau sekali dikasih enak ya, atau kayak jadi kayak kita tuh kayak memberi gitu, heeh. kan kasarnya kita memberi ya kalau kita bayarin makan ya. Cowok itu bakal berasa kayak, "Oh ya udah cewek gue juga bisa, ngapain gue Itu berusaha gue lebih?" setuju banget sih, Ya kan? gue setuju Kayak itu. cowok tuh katanya kayak gitu, sekali lu tuh kayak berasa, "Oh cewek gue juga bisa." Ya dia akan kayak, "Ya udahlah, dia juga bisa." Gitu loh. Iya iya, Kayak gini, kayak misalkan,
Oh dia bisa kemana-mana sendiri, gue nggak perlu jemput, ya udah ngapain gue jemput, gitu loh. Iya iya. Kayak ada tendensi kayak gitu katanya sih. Iya, tapi Soalnya katanya balik lagi kalau cowok itu memang ada cowok yang udah grown up dan dewasa itu, katanya sejelek-jeleknya dia pun tentang finance-nya iya, dia, seenggak punya duitnya pun dia nggak akan membiarkan ceweknya yang dia sayang, yang dia serius yang bayar makanan, katanya. itu gue setuju sih yang kayak waktu kita pernah bahas sama Amar juga loh, Sa. Benar benar Iya, benar. Ya kayak dia bahkan mungkin akan lebih prefer untuk cari makan malam yang sesuai sama apa yang dia sesuai bisa dengan dia aja. bisa, Instead of dia membiarkan dirinya untuk kayak dibayarin sama cewek, katanya sih gitu. Iya, bahkan maksudnya kalau lu mau ngomong ini ya, kalau kita denger-denger kayak supir truk atau apa gitu, maksud gua Supir truk, kenapa iya, supir maksudnya truk? kita nggak ngomongin orang-orang yang kayak, mmm, gajinya gede atau gimana gitu loh, Oh, Sa. iya iya Maksud iya. gua yang kayak, lu yang pendapatannya kecil pun kayak misalnya lu supir truk, lu punya istri atau lu itu punya pacar atau Gojek gitu, dia tetep bayarin ceweknya. Iya 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 iya. Maksud gua, maksudnya gue sering Tergantung sama denger ya pokoknya ya dengan level yang dia levelnya dia bisa. aja dan dia Iya, dapetnya gimana ya, heeh, setuju sih gue. setuju kan? Nah makanya tuh guys, jangan Heeh. pernah bayarin cowok kalian makan. Oke, nah second. Nah ini nih ya, tinggal bareng cowok 5 tahun itu bukan prestasi, guys. Mungkin 5 tahun di sini tuh bukan kayak exact number ya Iya, guys, tapi maksudnya yang mau disampaikan Sabrina itu adalah tinggal bareng sama cowok kita lama tuh bukan kayak suatu kebanggaan gitu loh, ya kayak nggak sih? bukan berarti lu udah tinggal bareng tuh lu udah pasti jadi sama dia gitu ya? Iya, heeh. Kayaknya gue pernah denger ya, Sa, kalau emang orang tuh serius sama lu, ya ngapain lu harus tinggal bareng 5 tahun ya, lu kenapa nggak langsung nikah aja? Kan orang Oh, suka make ngomongnya gitu, sense. kan sama aja. Ya kenapa lu masih tetap Iya. harus tinggal bareng dan udah 5 tahun gitu loh, Iya, dan lu berarti belum diseriusin gitu. iya, berarti kan ada yang aneh, apa ini emang cowoknya emang nggak mau, Iya ternyata iya iya. serius sama gua atau gimana, kayak gitu. Bukan prestasi lah, Iya, basically itu bukan suatu hal yang harus dibanggakan gitu. bener. Soalnya gue juga tahu sih kayak lu bayangin deh, apalagi kalau lu tinggal bareng ya, walaupun gue tahu sih kayak bahkan kemarin tuh gue baru baca di Instagram Heeh, gitu katanya rate tinggal bareng di iya Indonesia tuh udah jauh lebih tinggi daripada dulu. iya Kayak karena mungkin anak muda sekarang tuh ya memang memang lah jauh lebih open minded kita bisa bilang karena kan everything is more, mending ya daripada lu ngekos iya, sendiri-sendiri, mendingan lu bareng, heeh, semua bagi 2 apa bagi iya, 2. Nah, tapi katanya kalau kita ngomongin secara old minded-nya atau mhm, kayak yang lebih konvensional iya, konvensional, mhm, konvensional, katanya tuh even kayak lu bayangin deh, kayak lu punya cowok atau lu punya pasangan yang apa-apa maunya bagi 2 aja. Kayak, ya udah bagus lah tinggal bareng gitu, bagi 2. Lu bayangin aja kayak lu tuh berkorban, kasarnya nih ya, lu tuh udah berkorban untuk ikutan bayar yang heeh, padahal notabene itu adalah suatu kewajibannya dia walaupun lu belum jadi istri. Makanya kan, apa kalimatnya ya, "Kenapa nggak jadiin istrinya sekalian?" Iya iya, dong. mungkin kalau jadiin istri, dia bakal dapet tanggung jawab yang lain kan, makanya Benar. dia nggak mau tanggung jawab itu. Bener, makanya itu, makanya lu Heeh, bayangin kalau lu tinggal bareng, apa, bagi 2 laundry bagi 2 dapur bagi 2 udah lu yang beresin lagi, lu heeh, yang masak lagi mungkin itu kadang gila itu nih gila orang, sih, iya kayak iya, kadang-kadang banyak banget, cowok-cowok tuh yang memanfaatkan itu gitu loh. Nah bener, bayangin aja kalau lu dari awal aja lu udah di fase itu, apalagi nanti lu married gitu loh. iya iya Ya iya. pasti kan Balik lagi tadi, ya kalau cowok udah dikasih keenakan kayak gitu, mhm entar mhm, sampai married pun dia bakal kayak, ya bagi 2 aja, iya ya orang iya. biasanya kita juga udah bagi 2 kan. Bener bener. Nah, maksud aku tuh bukan berarti kayak kita against ya. Ya, Kayak maksud aku mungkin kita lumayan open minded gitu. mhm, Gue berasa juga mungkin buat beberapa orang tinggal bareng itu memang beneficial iya iya sebenarnya, tapi memang tetap harus ada boundaries menurut gua. iya, Di mana yang memang harus cowoknya yang bayar, yang lu yang bayar lah gitu. heeh. Kayak dengan kita ada di sana aja tuh kita udah memberikan emotional support gitu. Jangan lupa nonton yang 50-50 relationship ya guys. Aduh, ya Itu, bener bener karena bener. kita udah bahas itu full satu video, Benar oke? sekali. Oke, next Nah, lagi. Yang keempat, benar nggak? Satu, 2, 3, kelima berarti ini. 5 ya. Kalau kamu harus ngajarin dia cara berempati, dia itu bukan pasangan yang tepat. Jadi basically itu kamu tuh pacarnya, bukan dosennya. Jangan pacaran sama proyek. Maksudnya gini loh guys, gini, cowok dewasa atau cowok yang udah siap, itu tuh kita tuh nggak perlu jadi kayak
emaknya gitu loh. Kan lu pernah denger gak sih kayak ada yang ngomong, kalau lu pacaran sama cowok, kalau lu jadi anak kecil berarti lu sama cowok yang tepat. Tapi kalau lu pacaran sama cowok dan lu jadi emaknya, yang kayak, Iya iya. "Jangan kayak gini, jangan kayak gitu, harus kayak gini, makan, jangan lupa tidur," kata lu bukan sama cowok yang tepat. Gimana Sap menurut lu? Aduh gue takut banget ya ngomong ini, karena jujur gue juga punya temen yang udah menikah, Dan dia masih kayak dia gitu? kayak emaknya sih. Oh ya? Iya Oh, sampai nikah? iya, tapi ya menurut gue kehidupan pernikahannya ya, oke-oke aja. Tapi kayak, dia kayak gitu, kayak ini Oh, cowok nih kayak mungkin emang dididiknya tapi dia udah tahu dari pacaran ya, dari oke pacarnya emang udah begitu. oke. Jadi kayak, nih cowok tuh bener-bener yang kayak melakukan pekerjaan rumah kayak kurang bisa, kayak nggak bisa. Oh, oke. Terus, ya kalau ini dong tempat makan, makan lu ini dong, kayak beneran semuanya tuh kayak diurusin gitu. Oh, tapi sebenarnya kalau udah jadi istri sebenarnya ngurus suami sih nggak apa-apa ya, tapi maksudnya what does it mean ya untuk kayak lu tuh bukan jadi emaknya? Kayak kalau masalah ngurusin kayaknya ya semua Pasti istri semua ngurusin juga nggak sih? ngurusin, heeh. Masakin, ya kan, cuciin kolor, atau gue baru tahu tuh. Bahkan kalau tadi gue pertama kali kayak baca ini ya, gue kira tuh kayak ngajarin sesuatunya tuh bukan yang kayak, Bukan yang kayak ngaturin dia ngatur gitu ya. dia, tapi Jadi kayak lebih ya kayak ngajarin sesuatu yang hal lebih emosional. yang lebih iya. Kayak lu masa nggak ngerti sih gue butuh ini gitu? Iya, atau kayak Oh, lu ternyata kayak ngajarin aduh tapi gue nggak bisa sih ngomong kayak misalnya ngajarin dia kayak bisnis gitu. oh, Lo oke. ngerti nggak? Iya Jadi iya. kan kayak maksudnya ini kita juga masih diskusi ya guys, ini kita masih diskusi. Kayak menurut gua, misalnya dia punya suatu bisnis, terus gue tahu nih gue pinter, Oke. ya. Ketika kayak gua ngajarin dia, itu tuh bakal jadi kayak suatu nantinya tuh bakal jadi kayak suatu perdebatan. Oke. Gue kiranya makanya ini itu kalau bisa adalah, kalau lu yang mesti ngajarin dia kayak gitu, berarti ya dia kayak sebenarnya bukan pasangan yang tepat buat lu. Pada fase ini? Iya, Oke. nggak tahu tadinya gue mikirnya kayak gitu, Oh, tapi menurut lu gimana? tapi mungkin, itu mungkin bisa juga, cuman balik lagi kalau itu nggak kalau itu berarti nggak bakal applicable sama pasangan yang setara, Iya ya kan? iya Kalau makanya. pasangannya setara, ya mereka kan maksudnya apalagi yang bisnis Pasti bareng. pasti iya pasti mesti Iya, ini pasti bareng kan? Iya iya. ngomongin dong. Tapi mungkin menurut gua yang lebih make sense-nya adalah, kan kalau dia nggak bisa, masalah empati aja harus diajarin. Kayak masalah yang kecil, masalah sehari-hari, Yang lebih ke emosional lu aja. emosional, Ya kan ya ya. kayak kalian tahu kan cewek tuh butuh kayak emotional support, emotional needs. Karena banyak banget orang itu yang gue tahu ya, kalau gue kemarin baru tanya nih sama temen gue cowok, Mhm, kalau cowok tuh kalau selingkuh tuh kenapa sih gitu. iya, Ya biasanya kalau cowok tuh bosen, heeh, kayak adrenalin aja iya, gitu, atau kayak misalkan kayak ada rasa penasarannya lumayan tinggi. Tapi kalau cewek tuh biasanya dia nggak dipenuhi secara material dan emosional mmm, katanya. Nah menurut gue tuh mungkin itunya. kayak itu aja mesti diajarin, Iya, kayak cara lu tuh jadi cowok mhm, aja untuk bisa support cewek, ya kan, iya. dalam hal itunya aja dia harus diajarin. Berarti menurut lu aja dia cowok yang tepat gitu loh, Iya iya iya, kayaknya ya itu bisa. kan? Oke, jadi kayaknya lebih ke situ deh, guys. Maksudnya empati di sini tuh kayak lebih ke emosional. Ya Kalau emotional kayak support. apa-apa kita mesti kasih tahu, kita Bener mesti ajarin dia buat kayak gini, kayak bener, gitu, kan kita nanti juga bakal capek juga. Apa mungkin dia emang bukan orang yang tepat, betul sekali. Wow, gitu. gila, Oke, oke. next Keenam, next. Nah, ini nih, dia nggak jahat kok, bukan alasan untuk bertahan. Waduh waduh, gue juga sering sih Sap kayak gitu, waduh, gimana dong? gimana dong? Gimana dong? Ya mungkin nih maksudnya kayak sebenarnya udah ada beberapa list ya, kenapa kayaknya kita ragu gitu sama dia. Mhm, Tapi karena dia tuh nggak jahat, mungkin iya. karena mungkin dia nggak selingkuh aja, dia Ya ampun nggak aku baru tahu, ini gue kenapa copot dari tadi. ya Ya udah nggak apa-apa guys, itu semoga masih aman. ya Oke. mungkin dia kayak ya nggak jahat lah, dia nggak mukulin kita, dia nggak apa, kita jadi kayak ngerasa, "Ya udahlah nggak apa-apa, orang dia baik kok," Iya gitu. iya iya, iya itu bener sih guys, maksudnya gini loh, nggak ada menurut gue secara naturnya tuh memang manusia tuh berdosa, Mhm. tapi itu menurut gue tuh nggak ada manusia yang born jahat.
Iya, semuanya tuh born normal atau baik gitu loh. Tapi heeh, kan karena adanya dosa, kita jadi orang jahat. betul, Karena adanya dosa, kita jadi kayak ada orang jahat gitu loh, membunuh, mencuri dan sebagainya. mmm. Jadi maksud mungkin kayak dia nggak jahat kok, itu tuh bare minimum. Iya 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 iya. Kayak lu memang kalau mau punya cowok emang nggak boleh yang jahat. Jahat. Kalau lu memakai ya kan, memakai reason-nya dia nggak jahat kok dan akhirnya lu mau sama nih cowok, berarti lu harusnya mikir gitu loh, Iya ya iya. kan? Kayak even kan gue denger juga tuh ada yang kayak ngomong, "Kenapa lu suka sama dia? Dia tuh baik." Ya elah, baik tuh bare minimum gitu Iya loh, iya iya ya iya iya kan? iya. Nah itu mungkin itu sih, bener Bener sih, ya bener kan? minimum. Kayak gila lu kalau mikirin untuk sama dia karena dia tuh nggak Jahat. jahat. Ya Allah, itu tuh bare minimum, kayak temen lu aja nggak jahat, Ya masa masa lu mau sama ini pembunuh, iya, masa maksudnya lu mau sama iya cowok yang suka memfitnah atau iya kayak suka mencuri atau kayak apapun itu kan nggak mungkin gitu iya loh, iya iya iya, ya iya kan? iya juga ya, Nah bener berarti bener lo harus bener. pikirin kalau misalkan alasan lo adalah dia itu nggak Nggak jahat, jahat. berarti lo harus pikir 2 kali. Oke oke. Oke, last but not least yaitu Nih, adalah kalau dia bilang belum siap, itu percayalah. mhm, jangan pernah berpikir kalau dia itu bisa berubah atau kayak, aduh dia mungkin, belum Atau waktunya nanti dia iya, aja. nanti dia bakal Iya, siap, atau dia nanti bakal, waktu dia udah dapat kerjaan mungkin dia bakal udah bisa siap kok gitu, ya kayak gitu kali ya. Aduh, intinya percaya aja, kalau dia belum bilang belum siap tuh berarti beneran belum, iya bener, belum, atau jadi nggak kayak usah berharap. equals tuh kayak kayaknya nggak pernah siap, Iya ketemu iya lagi. iya iya, bener bener bener. Jadi mendingan lu whether lu mau atau enggak aja, kalau lu Iya iya memang di iya, fase yang juga buru-buru, belum siap, mhm, ya nggak apa-apa, tapi kalau lu di fase yang memang lu udah mau nikah, ya jangan sama cowok yang, "Aku belum siap." bener bener, Ya kan? Jangan kayak, "Ya udah tunggu gua beli rumah dulu deh," gitu, mungkin. Ya berarti emang dia belum siap di fase itu gitu, whether lu mau nunggu atau enggak aja, ya nggak iya. sih? Tapi ya Nah balik lagi di sini kan konteksnya kalau dia belum siap berarti tandanya kayaknya enggak. iya, gitulah. Ya balik lagi lah ya, ini tergantung Ya. orang dan background orang masing-masing beda, jadi tergantung sama kamu aja, guys. Uh. Begitu. Oke, itu udah semua udah Yes, 7? that's, 7 of our unhinged truth, Ya, berarti blak-blakan. ini tuh mungkin kayak kebenaran-kebenaran yang perlu kayak kalian ulang-ulang kali ya, Mhm, Ya. Jadi kayak yang blak-blakan nih biar kalian inget tentang relationship dan kehidupan ini, apa yang harus kalian terapkan biar hidup menjadi lebih smooth ya, woi, iya Kita dong. juga masih berusaha kok, guys. Iya nih. By the way kita pengen kasih tahu nih 40 hari Apa? lagi kita udah bakal shoot di tempat yang berbeda. Widih, 40 hari lagi, sabar ya. Gak Sabar kerasa ya. loh, gue aja sampai kayak makanya gue reply, "Hah, 40 hari lagi, Iya, woi Emangnya nggak berasa. Bentar lagi kita bakal, bikin kalian kasih tahu dong topiknya, kalian mau topik apa kalau bener bener. kita, shoot-nya biar nanti lebih seru dan kalian lebih dengerin juga kan kalau, Mhm. topiknya tuh request-an dari kalian yang lagi seru-seru sekarang. Yap. Gitu. Oke. Oke, I think that's all ya, buat Yes. video kali ini. Yap. Jangan lupa share ke teman kalian untuk mengingatkan, komen juga, karena kita bakal balesin satu-satu juga ya, Iya loh, yang komen-komen. balesin tuh either gue kalau nggak Sabrina loh. Iya, Dari tadi gue makanya. suruh orang cari kolam yang bener. Iya, gue juga kalau di YouTube, gue Heeh. kayak, "Ya Kak, semangat Kak, kita juga lagi cari kolam yang berat." Iya. Iya lagi, ya ampun Pokoknya lucu. share juga, jangan lupa juga, follow sosial media kita, ada TikTok, Instagram, sama kalian juga bisa dengerin video ini di Spotify. Betul Oke sekali. guys, see you on another video. Bye. Bye.